Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam PPKN Asyik. Apa kabar kalian hari ini para pembelajar? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Para pembelajar, di pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Lalu, bagaimana pelaksanaan demokrasi tersebut sejak awal kita merdeka sampai sekarang? Mari kita cari tahu jawabannya dalam materi kita kali ini yang berjudul Dinamika Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. Di materi ini, kita akan mempelajari yang pertama, demokrasi parlementer, 2. Demokrasi terpimpin, 3. Demokrasi Pancasila masa Orde Baru, dan yang keempat, demokrasi Pancasila masa reformasi. Masa demokrasi terpimpin pada rentang waktu 1959 sampai 1966. Para pembelajar, demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang idealnya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam pengambilan keputusan negara. Namun dalam prakteknya, Presiden Soekarno mengartikan kata terpimpin sebagai pemusatan kekuasaan negara di tangan pemimpin, yaitu di tangannya sendiri. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar yang digunakan saat itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang mari kita cermati berbagai peristiwa pada masa ini. Kesalahan mengartikan konsep terpimpin menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, pertama, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau disingkat MPRS, padahal seperti yang kita ketahui, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa masa jabatan presiden adalah 5 tahun. Selanjutnya, presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan presiden atau Penpres. Presiden juga membubarkan DPR dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau disingkat DPRGR. Selain itu, Indonesia condong dan bekerja sama dengan negara-negara komunis yang menyalahi prinsip politik luar negeri bebas aktif. Kemudian politik dalam negeri juga memanas akibat pertentangan antara Partai Komunis Indonesia atau PKI yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis melawan TNI Angkatan Darat atau TNI AD yang tetap setia menjaga dan mempertahankan Pancasila. Nah, puncak pertentangan tersebut adalah meletusnya pemberontakan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965 yang dilakukan PKI dengan menculik dan membunuh 7 perwira TNI Angkatan Darat di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Pemberontakan tersebut lebih jauh menimbulkan konflik atau pertentangan di masyarakat antara anggota PKI dan penentang PKI, serta terjadinya krisis ekonomi. Mahasiswa berdemonstrasi menuntut pembubaran PKI dan pemerintah melakukan perbaikan ekonomi. Jenderal Soeharto lalu tampil mengamankan situasi dan konflik dengan membubarkan PKI berdasarkan surat perintah yang diterima dari Presiden yang dikenal dengan nama Super Semar atau singkatan dari Surat Perintah 11 Maret. Pada tahun 1966, Soekarno menyerahkan kekuasaan kepemimpinan kepada Jenderal Soeharto sebagai presiden. Nah, peralihan kekuasaan tersebut menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin dan dimulainya masa demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Para pembelajar, demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas kontribusi pihak-pihak berikut dalam video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam PPKN Asyik.